Kalau seandainya kita sudah prospek orang, Ya. dia sudah tertarik, tapi selalu bilang nggak ada uang. Gimana cara mensikapinya? Nah, gitu. Mohon Mardi. Ya. Sekarang gini, Coach. Kalau kita selalu berpikir tidak ada uang, selamanya tidak punya uang. Saya sampaikan kepada calon mitra tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu punya utang atau enggak? Atau punya enggak impian? Itu sering saya sampaikan ini, Pak. Apa keinginan Anda dalam kehidupan? Ya, kan ada itu yang pengen lunas utang, pengen munjah mobil cash, ya, yang coach kalau ada apa seminar kan selalu ada tuh banu playernya seperti itu ya coach. Ya, betul. Itu saya tunjukkan ke dia gitu loh. Nah, mana apakah ini yang Bapak inginkan, saya bilang gitu. Nah, mana yang menjadi prioritas? Dari ada kurang lebih 9 atau 10 itu. 10 kalimat tadi. Nah, itu coach ya. Nah, jadi dia pilih. Wah, Pak, saya lagi punya hutang. Nah, sekarang gini, ini ada peluang, saya bilang gitu. Dengan uang 2 juta, Bapak bisa lunas hutang loh. Hutang Bapak berapa sekarang? Saya tanya gitu, coach. Nah, dia punya hutang murah, misalnya anggaplah di atas ratusan juta gitu. Nah, kira-kira berapa lama dengan kegiatan Bapak sekarang? Saya bilang gitu, coach. Bapak sekarang apa? Kerja atau usaha? Oh, saya Pak ada dagang kecil-kecilan. Nah, dagang tadi Bapak udah lakukan berapa tahun? Saya bilang gitu. Nah, kira-kira ngelunasi utang ini perlu berapa tahun? Nggak bisa jawab ya, coach. Nah, tapi coba Bapak bayangkan, kalau betul-betul Bapak serius mau lunas utang, ini ada bisnis tidak sampai uang 2 juta. Bayangkan, Pak. Kenapa? Peluangnya ini Bapak bisa meraih 3 miliar. Coba Bapak bayangkan, 1, 2, 3 tahun ke depan, 3 miliar 170 masuk ke rekening Bapak. Kira-kira selesai nggak utang Bapak? Saya bilang gitu, coach. Nah, itu. Nah, artinya apa? Harus ada pengorbanan, saya bilang gitu. Pengorbanan. Dan pengorbanannya kan tidak membuat Bapak bangkrut, saya bilang gitu. Nah, itu. Ya, alhamdulillah. Yang serius pun, dia pasti mau berkorban, gitu. Nah, kadang-kadang saya kasih ilustrasi, gitu, Pak. Coach ya. Banyak orang kadang-kadang kan, ya sering kali gitu ya. Orang hanya memikirkan masalah, bukan solusi. Gitu. Nah, saya kasih ilustrasi aja sederhana, Coach. Ini dipegang di tangan saya ada emas 1 kilo, saya bilang gitu. Ya, emas 1 kilo ini, ya, ini saya jual dengan 5 juta. Nah, padahal kalau 1 kilo kan bisa ratusan juta, Coach, kalau sekarang ya nggak? Di atas 1 miliar. Nah, ini saya kasih waktu sampai besok. Nah, itu. Pertanyaan saya nih dengan Coach. Kira-kira orang tadi cari nggak uang 5 juta tadi, Coach? Pasti cari. Nah, itu, Coach. Nah, banyak orang kadang-kadang kenapa bicara masalah? Karena yang dilihat masalah bukan solusi yang bisa mengatasi masalah dia gitu. Nah, tugas kita bagaimana menunjukkan bahwa informasi yang kita sampaikan ini dengan keyakinan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus yakin dulu. Kira-kira Bapak Ibu yakin nggak? Nah, karena sebelum orang lain itu yakin terhadap informasi yang kita sampaikan, kita harus yakin bahwa informasi ini betul-betul bisa membantu dia, bisa melunasi utang dia gitu. Nah, itu, Coach. Itu yang kami sampaikan. Nah, di situ saya baru tahu orang ini serius apa enggak gitu. Kalau kelihatannya cuma alasan doang, Coach, saya tinggali, ngapain habisin waktu nongkrongin orang seperti itu gitu loh, Coach. Betul. Jadi yang serius tuh, Coach, saya sederhana aja. Kalau dari informasi ini Bapak Ibu nanti malam masih bisa tidurnya nyak, berarti memang Allah belum tolong Bapak Ibu dari informasi ini, saya bilang gitu, Coach. Nah, itu karena kami semua yang alhamdulillah hari ini sudah ditolong Allah, kami lunas utang. Begitu kami dapat informasi ini, malam tuh tidak bisa tidur kami, Coach. Kenapa? Kami memikirkan bagaimana bisa gabung di BTBS gitu. Karena ini informasi peluang ini bisa betul-betul bisa membantu untuk kita bisa lunas utang. Itu yang kami pikirkan. Bagaimana bisa gabungnya itu. Karena kami melihat ini sebuah solusi. Nah, tugas kita bagaimana informasi ini bisa menjadikan solusi buat calon-calon mitra kita. Itu yang sering sekali saya kasih ilustrasi ke calon-calon mitra itu, Coach.